baju lo jamet banget. Thomas Jorgi. Iya. Dan sekarang kita akan memberikan asupan-asupan terbaik. Berita-berita unik yang tentunya menarik juga. Dan nanti kita akan simpulkan dengan kekocakan-kekocakan kita. Oh iya. Yang tentunya akan membuat kamu terbahak-bahak. Yes. Apalagi kalau bukan di Harta Tata Berita. Ya, di segmen Harta Tata Berita ini, Yes. kita akan memberikan informasi tentang aturan-aturan yang bisa dibilang aneh oleh masyarakat pada umumnya. Ya, benar Seperti banget. apa? Seperti apa, Marcel? Silakan berita pertama. Iya, berita pertama, salah satu perusahaan di Jepang mempunyai cara yang unik untuk meningkatkan kreativitas karyawannya. Yakni dengan cara melarang para karyawan duduk saat bekerja memakai komputer. Terus berdiri terus gitu. Iya, Buset. Iris Oyama. Aha. Oyama. Oh, jamaah. Gue mikir berkali-kali. Perusahaannya menjual barang elektronik sampai tempat penyimpanan barang-barang ini telah menerapkan aturan unik ini di kantornya. Oh, dan dengan aturan baru ini misal nih, katanya seluruh karyawan yang akan bekerja di sebuah workstation bersama, masing-masing ini akan diberi waktu maksimal 45 menit untuk menyelesaikan tugasnya dengan komputer yang akan dipakai bareng-bareng. Waduh. Berdiri bareng-bareng. Ini efisiensi ya berarti ya? Iya sih, tapi kesian berdiri lama banget. Betul banget, Mu. Namun sebenarnya peraturan ini ada pengecualiannya. Oh. Antara lain bagi karyawan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan dan mereka yang memiliki kondisi medis yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Oh iya. Dan menurut perusahaan tersebut, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan menjaga kesehatan bagi karyawan dengan varises di kaki kanan. Aneh bener ya? Iya. Aneh Agak banget. sulit ya untuk orang-orang yang asam urat ya. Bener banget, Sel. Iya, gak kebayang. Iya ampun. Ya Allah. Iya ampun. Udah kena asam urat, Kasian. kolesterol. Iya. Aduh, mending jual muka gojali. Iya. Iya kan? Aku keras tuh Aku ya. keras pasti. Bener-bener. Ada lagi, Bu. Yes. Ini adalah sederetan aturan aneh di kerajaan Inggris. Oh. Jadi ketika menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris, mungkin menjadi impian banyak orang karena dianggap menyenangkan. Namun faktanya beban yang diemban juga sangatlah berat. Ada setumpuk tugas dan aturan yang harus dipatuhi untuk kepentingan bersama. Oke. Yang mana aturan-aturan ini berbeda dengan aturan pada umumnya. Yes, walaupun kayak kelihatan sepele banget nih Sel. Ya. Ini anggota keluarga kerajaan Inggris yang merupakan pewaris tahta ini nggak boleh bepergian bareng-bareng. Jadi harus kayak ada jadwalnya gitu. Nah ini tuh merupakan aturan mutlak yang harus dipatuhi oleh keluarga kerajaan Inggris. Ini tujuannya ini kenapa nih? Biar mencegah kemungkinan terburuk terjadi. Kayak misal nih kalau iya misalnya ada benar. kecelakaan nih Benar, dalam benar, kendaraan salah satu pewaris tahta, yang lain tuh masih bisa selamatin gitu. Betul, Jadi nggak betul. boleh satu keluarga dalam satu bis Langsung cabut. Iya, langsung cabut nggak boleh. Jadi harus Nggak bisa mereka tiba-tiba sekeluarga, yuk kita ke Cibodas. Wah, ngapain juga ke Nggak boleh. Cibodas keluarga Inggris. Siapa tahu mau ya Iya. kan. Dan anggota keluarga kerajaan juga dilarang keras makan kerang atau hidangan apapun yang mengandung kerang di dalamnya. Oh, oke. Jadi nggak boleh makan mumuk di situ ya. Gue keren dong. Dan hal ini karena kerang dinilai sebagai bahan makanan yang paling sering Yes. memicu keracunan dan reaksi alergi. Selain kerang, bawang putih juga diwajibkan ditiadakan dalam berbagai resep masakan karena ratu tidak menyukainya. Oh, kasihin berarti mereka nggak pernah makan kerang hijau ya? Iya. Yang di abang-abang tuh nggak? Yang merkurinya tinggi banget. Bener, ada banyak. Yang ngambil pakai piring kan? Iya. Piring plastik warna oranye. Iya. Ser. Black. Terus Ser. plastiknya tipis banget. Iya. Di double. Terus Double, kabut-kabut, iya. Pasti plastik parasut. Iya. Warna putih, merah, Merah, hitam. hitam, Ada. Yes, dan gak cuma itu Marcel, Iya. dalam hal berpakaian pun nih ada etika juga yang harus dipatuhi nih. Kayak misalkan pakai topi ketika akan bepergian. Terus juga nggak boleh melepas coat saat menghadiri acara. Dan nggak boleh mengenakan cat kuku dengan warna mencolok. Oke. Dan selain itu juga anggota laki-laki muda dari keluarga kerajaan ini hanya boleh mengenakan celana pendek sampai mereka mencapai usia 70 tahun. Wes, 70 tahun celana pendek Bob Sadi. Gimana sih? Sampai 8 tahun. 8 tahun. Iya. Tapi kalau misalkan kayak begitu doang mah ya ilah. Kenapa Sel? Mudah banget. Orang tua gue di rumah, kita peraturan gak banyak-banyak, cuma satu. Satu doang. Jangan nyusahin. Udah, itu doang. Nah kalau tadi itu aturan aneh atau di kerajaan Inggris. Tapi nggak cuma kerajaan aja punya aturan wajib dipatuhi Sel. Oke. Ini ada juga keluarga Kardashian, nih keluarga besar aku.
Ini Dia lidahnya panjang banget ya. iya kan? Jadi keluarga Kardashian ini juga punya beberapa aturan ketat nih, Sel. Betul banget. Yes. Itu ketatnya kayak tembok brimob. Jadi ketika kita terlahir di keluarga Kardashian Yes. yang sensasional, tak membuat anak-anak Kim dimanja. Karena di masa remaja Kim juga harus bekerja keras. Karena dia sebelum menjadi sensasional seperti sekarang, dia adalah seorang pekerja keras. Yes. Yang mengambil sambilan demi membeli sesuatu yang ia inginkan. Yeah. Nah, akhirnya dia juga memperlakukan anaknya seperti hal yang dia lakukan. Betul banget. Dan sekarang Kim tuh amat sangat disiplin tentang masalah jam tidur anak-anaknya. Betul. Bayu dan Bayu. bukan ya. Nord dan Sen ini nama anaknya ini harus tidur siang dan malam di kamar mereka sendiri-sendiri. Oke. Jadi nggak boleh tuh nyampur sama orang tuanya atau segala macam. Jam tidur mereka pun juga udah diatur sedemikian rupa. Ya. Tapi meskipun demikian, Kim masih memperbolehkan anaknya untuk tidur bersamanya di akhir pekan. Betul. Namun pada hari biasa mereka harus tidur dengan disiplin di kamar pembantu. Wush. Sekamar pembantu sih. Di kamar masing-masing maksudnya. Daripada emak gue, Apa gimana? kalau lagi weekend suruh tidur kamar mayat. Ya Allah, coy. boleh. Coy. boleh, Mak. Iya. Jadi Kim Kardashian juga membatasi area bermain anak-anak. Yes. Jadi agar tidak merusak perabotan di rumah, Kim hanya memperbolehkan mereka bermain di satu ruangan. Oke. Dan ruangan ini, North dan juga Shane bebas berekspresi dengan warna. Jadi dia bisa tuh ngecek-ngecek, tulis North was here. Apa tuh artinya? STN Cempaka Putih. Waduh. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Iya. Namun di luar itu, mereka juga harus menjaga sikap dan tentunya perabotan juga. Yes. Nah, peraturan ketat ini juga diberlakukan dalam penggunaan gadget misalnya. Mereka juga super ketat. Nah, saat Kim bersama anak-anaknya nih, ia akan menjauhkan diri dari HP dan perangkat elektronik lainnya. Wow. Sesekali, Kim akan mengajak anaknya untuk berselfie. Namun itu ia lakukan di saat tertentu aja. Jadi memang aturan super ketat dan itu bikin anak-anak tuh jadi kayak lebih ada aturan dan sangat sopan sama Betul semuanya. banget. Tapi gue lebih merasa beruntung sih, Sal. Kenapa? Karena gue gak jadi anaknya Kim Kardashian. Kenapa emang? Gue gak kebayang, gue zaman kecil suka main lumpur, gue suka di got nyari ikan, lo tau. Coba kalau gue jadi, kenapa sih? Enggak, ini serius loh, gue suka nyemplung got, gue cari ikan kecil-kecil, gue pelihara, gue cucinya ikan gitu. Mana ikan dicuci? Maksudnya gue bilas airnya, gue ganti dibilas, airnya ya. kayak gitu. Oh, lu kecil sering main di got. Iya. Pantes ya. Karena got gue tuh dulu kayak tempat main yang sangat super. Jadi gotnya dulu tuh bersih. Iya. Mau masuk kotor. Ada lagi nih, Mu. Yes. Aturan kocak di kampus. Waduh. Jadi ada yang pertama adalah himbauan untuk jaga jarak. Oke. Selain agar tidak tertular virus, jaga jarak juga bisa bikin nggak baper. Oh, ada juga signage yang menunjukkan larangan untuk pacaran Iya. atau berduaan di lingkungan kampus. Nah, larangan tersebut ini tulisannya kayak gini nih. Dilarang pacaran atau berduaan. Pacaran akan didenda 2 juta rupiah. Dan yang melapor akan diberi hadiah 50% dari denda. Ya ampun, Mau, pasti- perkara begitu ya dapat 1 juta ya. Lumayan loh. Enak bener sejokut ya. Dan aturan nyeleneh selanjutnya terlihat pada nota kuliah berikut. Gimana tuh? Jadi nota kuliah berisikan berpakaian rapi dan sopan, mengabsenkan dan diabsenkan akan mendapatkan nilai Asik. Ladalah. Lah, bukan dong. Tidak ada tugas dan tes susulan, Yes. no miras dan no senjata tajam, dan juga no jersey MU. Waduh. Ngapain MU di bawah-bawah? Dan nota tersebut berlaku tidak hanya untuk mahasiswa, namun juga untuk pengajar yang HP-nya tadi bunyi. Bukan. Iya. Karena memang dosen kan suka kayak gitu. Jangan berisik, HP di silent. Ternyata HP dosen yang bunyi. Iya. Kurang ajar emang. Tapi dia nggak ingat aturan tadi tuh kalau udah begitu. Betul. Auto lupa kayak Heeh. gitu. Nah, yang terakhir nih Sel nih ada aturan bagi mahasiswa baru yang dilarang menggunakan lift. Ya ampun. Gak boleh. Maba dilarang menggunakan lift. menggunakan lift. Oh, dari panitia. Oh. Terus disuruh apa mabanya? Mabanya langsung naik trijing. Naik langsung. trijing. Waduh. Emang di situ lulusannya bakal jadi trio macan emang. Beda sama yang lain beda. Iya, Yang lain pada iya. karyawan, Iya. dia biduan ya kan. Namanya hidup ya kan. Kita harus semangat aja. Betul dong. Tapi teman-teman semuanya jangan kemana-mana. Yes. Karena kita akan memberikan semua asupan-asupan lagi dengan tentunya kekocakan yang sangat fresh. Jangan Apalagi kemana-mana. bukan di Ngoceh!